HP meriang, minum tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Oke, berjumpa lagi ya dengan saya si Tejo. Oke, kali ini kita kedatangan dari HP Xiaomi Redmi 6A. Nah, bisa kita lihat di sini layarnya udah pecah 1000. Namun kerusakan dari HP ini bukan pada layarnya ataupun LCD-nya ya, yaitu melainkan dia mati total. Nah, kata pemilik HP-nya, awalnya baterainya itu lowbat ya. Namun ketika dicas dia langsung tidak ada respon tapi langsung mati kawan. Oke. Seperti biasa di sini aku melakukan step by stepnya. Nah, saat dicolokkan USB itu muncul ya lampu indikator di bagian atas berkedip-kedip, tapi tidak ada muncul tampilan logo Xiaomi dari Redmi 6A ini. Nah, apakah penyebab dari HP Xiaomi ini? Kita lihat sama-sama ya kawan. Oke, maklum ya kawan, ini HP-nya korban skater. Iya. Oke, di sini untuk langkah yang pertama, yang pastinya itu aku akan membuka bagian SIM tray dari HP Redmi 6A ini. Oke, setelah kita buka SIM tray-nya, lanjut kita akan untuk membuka bagian casing belakang ataupun backdoor-nya. Sebenarnya kerusakan dari HP Xiaomi Redmi 6 ini kalau ditotalkan itu banyak ya kawan. Aduh. Tapi gimana ya? Kita hanya mengerjakan apa yang user atau pilih HP-nya yang ingin perbaiki ya. Padahal kalau di sini itu tombolnya itu kawan dalam volumenya itu udah nggak berfungsi alias sudah mati, dan di layarnya tadi itu udah pecah 1000. Oke, bisa kalian lihat untuk di HP ini itu gimana ya kawan. Sebenarnya sih masih bagus untuk di kinerja mesinnya, tapi untuk dalam proses pemakaian ya mungkin terlalu lama atau sering ya itu digunakan saat dicas sambil dimainkan. Nah, itu mempengaruhi kinerja dari baterai tersebut. Oke, langsung kita untuk membuka kaleng penutup dari konektor baterai LCD dan yang pastinya yang ada di mesin Redmi 6A ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengukur tegangan dari baterai Redmi 6A ini. Apakah tegangan dari baterai ini ada isinya ataukah tidak? Bisa kita lihat menggunakan multitester digital ya kawan. Itu karena apa? Nilai tegangannya itu lebih akurat menggunakan multitester digital. Oke, kalian pastikan aja untuk yang kabel merah itu yang di positif dan yang kabel hitam itu di negatifnya. Oke, bisa kita lihat 3,2 ya kawan. Nah, biasanya kalau baterai dari setiap handphone ya itu kalau tegangannya di bawah 3,5 ataupun 3,7 itu baterainya sangat lemah dan sangat lowbat ya kawan. Bahkan sekalipun dicas itu tidak ada respon. Nah, benar sekali. Untuk langkah yang selanjutnya kita akan mencoba mengecasnya menggunakan manual ya kawan, itu multitester. Caranya sama, hubungkan kabel merah ke konektor baterai dan yang hitamnya di positifnya. Oke. Di sini aku tadi sudah mempercepatnya ya. Bisa kalian lihat itu sudah ada isinya 3,5. Biasanya kalau untuk di HP tegangan dari 3,5 itu biasanya ada ya kawan. Minimal itu ada isinya walaupun 1% bahkan 0% itu juga ada. Namun di sini aku coba menghidupkannya tapi tidak hidup ya kawan. Oke, sini aku coba menekannya lagi karena tombol ini sedikit ada masalah. Nah, bisa kalian lihat lampu indikatornya tetap berkedip dan ada getaran ya yang pastinya. Oke, sampai di sini kita akan mencoba untuk mengecas menggunakan USB yang bagus dan kita tunggu aja beberapa saat. Oke, bagi tips ya kawan, sebagai teknisi pemula kita sesama sharing-sharing. Biasanya kalian ya itu kalau dalam proses penggunaan handphone biasakan itu jangan kalian gunakan sambil dicas ya, itu mempengaruhi sekali kinerja dari baterai, bahkan sampai yang terparahnya itu mengakibatkan mesinnya ya.
Oke, itu tadi sudah muncul dari logo MI. Di situ ada tadi 0% ya. Kita tunggu aja dan video ini aku skip aja ya, karena dalam proses pengecasan itu cukup lama. Oke, untuk kalian yang memiliki kasus sama, bisa kalian simak video ini sampai selesai. Karena biasanya kalau mati total di HP Xiaomi, itu lampu indikatornya muncul, itu biasanya bermasalahnya hanya di baterainya. Nah, saat dia ada isinya, pasti dia akan tampil lah, karena indikator itu seperti kayak petunjuk ya kawan, bahwasanya mesinnya bagus, tapi kemungkinan dari daya baterainya itu kurang, makanya tidak muncul tampilan dari logo Xiaomi. Nah, itu biasanya ya kawan. Nah, jika aku ada salah dalam penyebutannya, aku minta maaf ya. Oke. Kira-kira seperti itulah. Oke, bisa kalian lihat tadi itu sudah muncul ya untuk logo MI-nya saat kita tekan power. Oke, lanjut kita akan merapikan dari HP Xiaomi Redmi 6 ini. Berhubung untuk dari setiap tombol-tombolnya itu sudah merotol ya. Iya. Oke. Di sini langsung ya untuk merakit dari soket-soketnya, pastikan kalian sudah memasangnya dan langsung aja untuk menghidupkannya lagi agar bisa memastikannya ya. Oke, sudah muncul MI atau logo Xiaomi ya, itu ada di bawah Android. Seharusnya ini harus dibawa ke tampilan menu. Jika tidak dibawa ke tampilan menu, fix ya, itu bermasalah kemungkinan di baterainya ataupun di softwarenya. Oke. Nah, kalau biasanya untuk di baterai itu nanti bisa kita jumper di bagian protektif baterainya. Itu caranya cukup gampang. Nah, nanti kalau ada kerusakan seperti itu, nanti pastinya aku akan sharing untuk kalian semua, khususnya untuk teknisi pemula. Oke. Bisa kita lihat, kita hidupkan. Agak ditekan ya kawan, soalnya agak susah juga untuk powernya. Oke, sudah muncul ya tampilannya. Iya. Oke, berhubung pakai sandi, aku tidak sempat ya untuk menanyakan kepada pemilik HP-nya apakah handphone ini ada sandi atau tidak. Tapi intinya handphone ini mati awalnya dan akhirnya hidup. Oke, ya itu bisa kalian lihat ya, proses pengerjaannya itu cukup mudah. Ya, hanya butuh kesabaran dan kedetailannya. Oke. Satu lagi ya kawan, dalam proses pemasangan backdoornya tersendiri untuk HP, khususnya untuk di layar yang pecah seperti ini ya kawan, itu kalian harus lebih hati-hati saat proses penekanan pada casing belakangnya. Karena apa? Itu nanti takutnya jadi pecah ya kawan. Itu jadinya tambah masalah. Sebenarnya sedikit berisiko sih ketika kita membuka handphone atau membongkar handphone, yaitu yang awal handphonenya itu sudah pecah layarnya, itu cukup mengambil resiko ya kawan. Nah, jika kalian tidak mau mengambil resiko, kalian konfirmasi aja ya kepada pemilik HP-nya bahwasanya kalau seandainya diperbaiki ini bisa, dan jika kalau seandainya ini dibuka, kemungkinan besarnya itu tambah pecah ataupun tambah parah ya. Kita konfirmasikan aja agar ya nanti tidak ada komplain customer ataupun usernya kepada kita. Oke, berhubung aku sudah biasa ya menangani kasus seperti ini, layar pecah atau apa, itu kalau hanya untuk di tipe seri Oppo ataupun Vivo ya, itu biasanya aku alhamdulillah ya itu berhasil. Namun dengan catatan itu pastinya butuh pengalaman ya. Nah, tapi satu ya handphone yang susah kalau layarnya pecah saat kita membongkar itu, yaitu handphone Samsung seri J maupun J1, mau J2, mau J3, pokoknya seri J itu kan pembukaannya dari layar depan. Itu mengambil risiko dan yang mengakibatkan kita harus mengganti ya, mengkonfirmasi bahwasanya user atau pemilik HP-nya harus mengganti dari touchscreen ataupun layar ya yang ada di HP tersebut. Oke, jauh ya kita menjabarkannya. Iya, nggak apa-apa ya kawan.
Ini supaya kawan-kawan lebih hati-hati dalam proses pengerjaannya. Oke. Setelah hidup handphone Xiaomi ini, langsung aku rakit untuk memastikan bahwasanya handphone ini memang benar-benar bagus ya. Yang pastinya sambil kita pasang SIM tray-nya. Apakah di masalah sinyal ataupun jaringannya normal ataukah tidak? Jangan sampai awalnya normal kita rakit menjadi tidak ada jaringan. Waduh, itu jadi masalah ya. Oke. Oke, kita rapikan dulu pelan-pelan untuk di memori. Dan untuk di SIM cardnya itu terpisah ya. Karena Xiaomi Redmi 6 ini untuk SIM tray-nya ada dua ya kawan. Itu ada yang nano yang kecil dan ada yang besarnya yang bisa bergabung dengan memori SD ya, memori card. Oke, di sini sudah ada jaringan, langsung kita tunggu mencoba dicas apakah masuk apakah tidak. Oke, bisa kalian lihat, mantap ya. Terima kasih yang sudah menonton.